Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Percaya kabar adik-adik luar biasa. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan. Mari adik-adik yang ada di rumah, kita semua bangkit berdiri. Semangat, semangat, semangat. Kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita, oke? Kita mau nyanyi bersama-sama ya adik-adik. Mari kita bersama-sama menyiapkan diri kita, siapkan hati kita untuk semangat hari ini. Amin. Amin. Yuk mari kita menyanyi. Kakak silakan. Oke. Dari terbit matahari. Silakan duduk, kita mau menyembah Tuhan. Kita bersyukur hari ini karena Tuhan baik dalam kehidupan kita. Jadi kalau adik-adik hari ini bisa bergabung bersama dengan kita, itu tandanya Tuhan menyertai kita, memberikan kesehatan, kekuatan kepada kita. Mari adik-adik kita mau menyembah Tuhan. Kami percaya kepadamu Tuhan. Kami luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kebaikan-Mu, penyertaan-Mu, anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak
Lebih sungguh lagi kita naikkan pujian ini kepada Tuhan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Kami percaya Kau Tuhan, sebab Tuhan baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Katakan adik-adik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Haleluya. Kami bersyukur, kami menyembah-Mu, kami tinggikan-Mu, kami percaya. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya. Besar anugerah-Mu. Kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan saat ini buat kesempatan, kasih karunia, hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Kami mengucap syukur Tuhan kalau kami boleh disatukan, kami boleh melaksanakan ibadah kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih buat adik-adik yang juga boleh bersama dengan kami. Kami percaya Engkau tidak terbatas ruang dan waktu Tuhan. Kuasa-Mu mengalir di dalam kami. Engkau menjamah setiap kami. Kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Terima kasih buat kehadiran-Mu Tuhan. Kasih-Mu nyata di dalam kami. Kami menikmati berkat Tuhan hari lepas hari. Kami bersyukur. Kami berterima kasih buat hari ini Bapa. Semuanya adalah ucapan syukur kami atas kebaikan-kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat ibadah hari ini. Kami bersyukur sementara kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya kami dikuatkan, kami dicerahkan, kami diingatkan, kami ditegur, supaya melalui kami Tuhan nama Engkau dipermuliakan. Terima kasih Bapa, berkuasalah atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Ketemu lagi minggu ini bersama dengan Kak Lisa dan juga Kak Steffi. Nah, minggu ini kita nggak ketemu via Zoom ya adik-adik ya. Adik-adik harus ingat, sekarang jadwal kita sudah berubah. Di minggu pertama dan juga minggu keempat kita akan ketemu via Zoom. Dan minggu kedua dan ketiga kita akan ketemu via YouTube. Nah,
Adik-adik, minggu lalu ketemu dengan Kak Novi kalau nggak salah, ya kan? Kak Novi membawa bahan tentang apa? Ayo, adik-adik masih ingat nggak? Pasti ingat dong Kak. Gedein dong suaranya. Gedein suaranya. Kak Novi bawain bahan tentang cerita tentang perumpamaan anak yang hilang. Nah, perumpamaan anak yang hilang. Maksudnya anak yang hilang kenapa tuh Kak Selvi? Anaknya hilang? Atau anaknya pergi? Atau anak yang diculik? Iya, jadi tuh ceritanya bukan Kak, bukan diculik. Oh, Jadi enggak. ceritanya tuh Kenapa anak yang anaknya tuh minta bagiannya Kak kepada bapaknya. Padahal Oh. bapaknya itu masih ada loh, Kak, masih hidup loh Kak. minta bagian apa tuh? Warisan? Warisan, Minta Kak. uang? Ah, Oh, kan- papanya kaya soalnya. Wah, kan kurang Jadi- ajar kan Kak. Oh, iya, kurang ajar. Kurang ajar tuh artinya apa? Kurang ajar tuh kayak tidak taat pada bapaknya lah ya kayak. Oh, nggak taat, nggak sopan, Nggak sopan, nggak iya. sopan sama orang tua, nggak menghormati orang tua. Nah, terus habis itu Habis itu tuh dia begitu ambil bagiannya, dia menghambur-hamburkannya Kak. Pokoknya sampai uangnya habis Kak. oh, dihabisin duitnya, Dihabisin. dijajanin, dibeliin Betul. apa-apa gitu yang dia suka gitu Betul ya. Kak. Terus udah gitu? Tuh, dia barusan berpikir rumah bapaknya kan, dia baru menyesal Kak. Begitu dia menyesal dia berpikir, oh saya pulang, tapi dia takut Kak, kira-kira bapaknya tuh memaafkan dia nggak ya? Terima apa enggak ya Terima adik-adik apa ya? enggak? Nah, minggu lalu kan cerita tentang perumpamaan anak yang hilang. Nah, minggu lalu bahannya kita super kebenarannya adalah tentang bagaimana Bapak itu selalu mengampuni setiap kesalahan. Nah, kalau minggu ini kita masih bahas nih tentang perumpamaan anak yang hilang. Tapi super kebenaran kita minggu ini adalah apa tuh Kak? Kak, Dewi? kita sama-sama Kak. Apa tuh? Super kebenaran kita minggu ini adalah dengan sabar Tuhan menantikan kita untuk berbalik kepadanya. Ayo, kita Ayo, ulangin Kak. yuk, adik-adik yuk, sama-sama ya. Super kebenaran kita minggu ini adalah dengan sabar Tuhan menantikan kita untuk berbalik kepadanya. Artinya, kalau misalnya kita melakukan kesalahan ataupun kita berbuat dosa ataupun kita berbuat kurang ajar, nggak sopan, nggak menghormati, Tuhan tidak marah dengan kita. Mungkin sih ada sih kalau kayak orang tua kita dimarah ya, kayak kalau misalnya kita udah berbuat kurang ajar atau apa. Tapi bukan berarti Tuhan atau orang tua kita itu tidak mau kita kembali lagi, tapi justru dengan sabar, dengan menunggu kita baik-baik, mereka mengharapkan kita untuk kembali. Nah, Kak, taat ya Kak ya. mau kembali Minta taat lagi, maaf. minta maaf. Nah, ada cerita nih, adik-adik mau Wah. dengar cerita nggak? Mau dong ya adik-adik ya. Ceritanya seru loh. Ceritanya seru, mudah-mudahan. Baik. Nah, pada suatu hari ada seorang anak laki-laki. Dia ngobrol, cerita-cerita sama papanya. Tapi di tengah percakapan, dia marah sama papanya. Karena kenapa? Papanya suruh dia melakukan sesuatu, tapi dia tidak mau. Itu artinya apa? Membangkang. Membangkang. Dia membantah orang tuanya, membantah papanya. Terus saking marahnya si anak dengan papanya, anaknya memutuskan, aku tidak butuh sama papa. Aku sudah gede, aku bisa jalan sendiri, aku bisa berusaha sendiri, aku nggak mau lagi. Yang kayak gitu sering dengar tuh Kak. Sering denger ya? Iya. Adik-adik gimana? Adik-adik di rumah pernah nggak kayak gitu tuh? Misalnya papanya bilang, ayo jangan main game, mandi dulu. Nah, Nggak mau. jangan belajar dulu. Nggak mau, udah. nanti dulu. Nggak mau sama papa lagi, papa jahat, nggak mau sama mama. Oh. Pernah nggak kayak gitu? Nah, anak ini juga sama, cuma bedanya kalau kita kan masih kecil tuh, adik-adik masih kecil, masih bisa namanya istilahnya ya nggak bisa lari lah. Nah, tapi kalau anak ini dia memutuskan, aku nggak sudi lagi ada di rumah ini, aku nggak mau lagi tinggal di sini sama papa, lebih baik aku pergi, karena aku mau bebas. Akhirnya dia pergi. Kalau begitu, pasti papanya begitu dengar anak yang begitu pasti sedih ya Kak ya bapaknya. Bapaknya sedih, tapi seperti yang kita bilang tadi, super kebenaran kita hari ini, ternyata papanya tuh dengan sabar nungguin anaknya untuk pulang. Papanya nunggu setiap hari, aduh kemana ya dia ya? Dia makan nggak ya? Dia udah tinggal di mana ya? Dia dapat pekerjaan yang baik tidak ya? Terus dia berteman dengan teman-teman yang baik tidak ya? Gimana ya kabarnya dia? Sedih nggak kalau di rumah? Sedih lah Kak, udah sedih, khawatir. Itulah. Tapi papanya nggak benci sama anaknya, benci nggak kira-kira?
Enggak dong Kak. Enggak, ya iyalah, enggak lah. Namanya juga anaknya sama dengan bapak kita di surga juga kayak gitu. Sampai suatu hari papanya senang minta ampun. Karena kenapa? Kenapa? Nah, anaknya ternyata menyesal. Setelah dia pergi jauh, anaknya menyesal atas perbuatannya terhadap papanya. Jadi dia menuliskan sebuah surat buat papanya. Papanya begitu senang begitu mendapatkan surat dari anaknya. Suratnya tertulis di dalam, "Papa, aku mau pulang tapi aku tidak berani," kata anak itu. Kenapa ya? Papanya pikir, kenapa nih anak nggak berani pulang? Terus anaknya tulis lagi, "Karena aku udah melakukan perbuatan yang sangat salah terhadap papa. Tapi kalau papa mau memaafkan aku, papa tolong gantungkan sebuah sapu tangan putih di tempat biasa aku bermain waktu kecil dulu, di pohon yang besar itu tuh Pak, yang di depan rumahnya kita." Papanya dengan segera meminta kepada karyawan-karyawannya, pegawainya, untuk mencarikan sebuah kain putih yang sangat besar. Tujuannya supaya sang anak melihat. Jadi bukan selembar kain putih kecil lagi, tapi seluruh pohon itu ditutupi papanya dengan kain putih yang besar, supaya si anak ketika melihat dari jauh dia bisa melihat bahwa papanya sungguh sangat sayang sama dia dan menunggu dia untuk kembali dan memaafkan dia. Seperti itu. Nah, Bapak kita di surga juga seperti itu. Makanya seperti kebenaran kita minggu ini, bahwa dengan sabar Tuhan menantikan kita kembali kepadanya. Jadi kita nggak perlu takut. Kita berbuat kesalahan, kita terkadang istilahnya tuh lupa. Terkadang kita nggak menghormati orang tua kita, atau terkadang kita ngomongnya kasar, egois, atau enggak menyakiti. Tapi kita harus selalu ingat, oh, Bapak kita di surga sama seperti orang tua kita di bumi ini, papa mama kita di rumah. Mereka ternyata itu dengan sangat sabar menantikan kita untuk kembali kepada mereka. Jadi tidak ada bapak yang membenci anaknya. Betul. Nah, mereka selalu sabar menunggu kita kembali. Tapi pertanyaannya, adik-adik mau kembali nggak kepada Bapak di surga ataupun Bapak yang ada di bumi ini, dengan mengakui dosa kita, meminta maaf seperti itu. Bertobat lah ya Kak. Bertobat. Senang banget ya kalau kita tahu, kayak minggu lalu kita taunya Bapak kita itu yang di surga, Tuhan itu selalu Maha Pengampun, selalu mengampuni setiap kesalahan kita, selalu mengampuni dosa-dosanya kita. Terus minggu ini kita baru tahu satu hal lagi, apa? Ternyata Tuhan tuh sangat sayang sama kita. Tuhan tuh sabar nungguin kita, sabar mau kita seperti halnya Tuhan mencintai kita, Tuhan juga mau kita mencintai Tuhan, sama seperti Tuhan mencintai kita. Seperti itu. Belajar. Iya, masih setiap hari belajar. Kita belajar taat. Kadang kan pernah tuh, kakak pernah nggak pas kecil? Apaan tuh? Kakak dulu kecil. Pas kecil kan. Sering dong, sering ngapain dulu? Pas papa mama bilang nggak boleh ya, nggak boleh ini. Kok dalam hati kan kayaknya kesel gitu. Kok papa mama dikit-dikit nggak boleh ya. Iya, Sampai nggak banyak-banyak aja ya, nggak usah dikit-dikit ya. Habis itu jadinya kesel kan, habis itu nggak sengaja. Mama gitu kan, nggak boleh kayak teriakin orang tua kan. Nggak boleh. Setelah itu namanya nggak sopan. Baru menyesal Kak. Dulu kan saya juga dulu sampai saya pikir kira-kira mama papa saya bakal ninggalin saya nggak ya? Kan saya udah berbuat salah. Nah, tapi ternyata enggak. Kak. Mama papa ternyata dengan sabar nungguin kita balik, nungguin kita sadar, nungguin kita buat minta maaf kepada mereka. Nah, super ayat kita hari ini apa? Tapi sebelum super ayat kita ulangi sekali lagi ya, super kebenaran kita minggu ini adalah dengan sabar Tuhan menantikan kita untuk berbalik kepadanya. Super ayat kita minggu ini kita ambil dari mana Kak? Dari Wahyu 3 ayat 20. Wahyu 3 ayat 20.
Wahyu 3 ayat 20. Nah, adik-adik ada yang ambil Alkitab dulu nggak? Ada yang ambil Alkitab. Ada yang siapin Alkitab? Ada yang sudah siapin Alkitab belum? Kalau sudah, coba buka di Wahyu. Ayo cari kitab Wahyu di mana? Kitab Wahyu itu yang paling belakang. Nah, buka di kitab Wahyu pasal 3 ayat 20. Sudah ketemu? Ayo, kakak tungguin. Sambil lagi nunggu, kan lagi cari. Kak. Ada yang lari-lari kan ngambil Alkitab. Oh ya, nggak apa-apa, tunggu. Ada yang mau minum, jangan minum dulu nanti. Kan cuma sebentar, Kak Lisa sama Kak Selvi cerita. Atau mau ke WC, stop. Kalau jangan mau ke WC, tunggu, duduk. Kelamaan kalau ke WC. Bahaya, nanti kalau ada yang pipis celana cari Kak Lisa. Jangan, cuma sebentar kok. Nah, udah dapat pasti ya? Wahyu 3 ayat 20. Ayo Kak. Ayo, apa tuh bunyinya? Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Tuk, 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 kata Tuhan. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan dia bersama-sama dengan aku. Itu firman Tuhan. Nah, ternyata Tuhan kita selalu siap sedia di depan pintu untuk mengetuk pintu hati kita. Tuk tuk tuk. Ayo dong, dengerin kata mama, dengerin kata papa. Ayo dong, kalau udah bikin salah, cepat minta maaf. Minta maaf itu susah nggak, Kak? Enggak Kak, kalau apalagi sama papa mama, kita kan nggak perlu papa mama Kak. Bilang mama, maaf ya, kami sudah berbuat salah. Aku udah berbuat salah karena udah ngebantah orang tua. Besok-besok jangan diulangi lagi. Besok-besok melakukan hal yang lebih baik lagi. Ayo kita ulangi lagi. Ayat hafalan kita minggu ini adalah Wahyu 3 ayat 20. Apa? Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Aduh, senang banget ya Kak Selvi kalau kita bisa selalu akur, selalu senang-senang dengan mama papa di rumah, dengan saudara-saudara kita, dengan adik kakak kita, juga dengan oma opa, dengan ama akong, dan juga dengan Tuhan. Karena Tuhan selalu sayang sama kita. Dia penuh damai sejahtera. Amin. Dan yang penting sukacita. Iya. Oke deh. Nah, adik-adik diingat-ingat ya. Super kebenaran kita hari ini adalah dengan sabar Tuhan menantikan kita untuk berbalik kepadanya. Jadi nggak usah takut kalau adik-adik udah berbuat salah ataupun berbuat hal yang tidak benar, tinggal minta maaf terhadap siapapun, terhadap Tuhan, terhadap Bapa yang ada di surga, juga terhadap orang tua kita di rumah. Dan super ayat kita minggu ini ada di Wahyu pasal 3 ayat 20. Lihat, aku ada di muka pintu dan mengetuk, kata Tuhan. Siapa? Kalau ada orang yang mendengar, jikalau ada yang orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku, kata Tuhan. Nah, kayaknya udah ya, itu aja ya. ya, Kak. Jangan lupa ya adik-adik ya, selalu diingat ya, diulang-ulang ya, super kebenaran kita adalah Tuhan tuh ternyata dengan sangat sabar menantikan kita. Kalau super kebenaran kita minggu lalu adalah Tuhan Maha Pengampun, Tuhan selalu bersedia mengampuni dosa-dosa kita. Dan ayat hafalannya ada di Wahyu pasal 3 ayat 20. Nah, udah kali Iya. ya, itu aja kali ya. Kalau kelamaan kan nanti bosen. Nanti anak-anaknya bosan, pada lari-lari nanti ke sana sini. Nggak apa-apa. Jangan lupa ya. Yang penting ingat, Tuhan itu Tuhan selalu mengetuk pintu kita, buka hati kita buat Tuhan, buka hati kita buat Tuhan ya. Oke. Yuk. Oke, adik-adik. Sekarang kita mau berdoa untuk mengakhiri pemberitaan firman kita hari ini. Ya. Cerita kita hari ini, Kak Selvi akan memimpin kita. Adik-adik siapin tangannya, dilipat.
tutup matanya biar kita bisa konsentrasi, fokus terhadap Tuhan Yesus yang selalu bersama dengan kita. Yuk Kak Selvi, mari kita berdoa. Adik-adik, mari kita berdoa. Pertama, berdoa tanya dulu, jangan dulu. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau telah mengetuk hati kami Tuhan. Kami mau Tuhan membuka hati kami Tuhan, Engkau Tuhan. Terima kasih kami mau lebih mengenal Engkau Tuhan. Kami mau Tuhan hidup kami Tuhan dalam rencana-Mu Tuhan. Biarlah kami Tuhan boleh belajar untuk lebih baik lagi Tuhan. Ampuni kami Tuhan dikala kami Tuhan melakukan Tuhan kesalahan, hal-hal yang tidak baik Tuhan. Kami mau berubah Tuhan. Kami mau Tuhan Engkau ada dalam kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau Tuhan yang baik, Engkau Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Sampai jumpa lagi adik-adik ya minggu depan. Jangan lupa tetap baca Alkitab, terus tetap berdoa. Jangan berdoanya cuma sebelum makan dan sebelum tidur, tapi berdoa setelah baca Alkitab. Makin baca kita makin mengenal Bapa kita. Terus jangan lupa makan yang sehat, jangan lupa banyak olahraga, jangan main game melulu, jangan di depan TV terus, jangan cuma di dalam rumah sekali-sekali keluar, tapi keluarnya ya di depan teras aja, nggak usah jauh-jauh. Terus kalau keluar jangan lupa pakai masker, jangan lupa rajin cuci tangan, dan Tetap sehat. biar tetap sehat supaya kita bisa terus berkumpul kembali. Jangan lupa sampai ketemu lagi minggu depan. Bye bye. Tuhan Yesus memberkati.